moments later. Back when we were still changing for the better. One thing was enough. For me, it was enough to live for. Tapi bohong. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're from my mind, I can see contact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Azura Ataila Asna, aku dari 10.5. Di sini aku bakal nyeritain awal mula berdirinya kerajaan Pajajaran dan lain sebagainya. Enjoy watching. A few moments later. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, kita perlu mengetahui apa sih sejarah kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan kerajaan-kerajaan yang berdiri sebelumnya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, Kerajaan Kawali, dan Kerajaan Sunda. Menurut prasasti Sahyang Tapak, sosok yang mendirikan kerajaan Pajajaran tidak lain adalah Srijaya Bupati. Ia mendirikan kerajaan ini pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Di saat itu, kerajaan ini belum resmi dinamai Kerajaan Pajajaran. Setelah dipimpin Srijaya Bupati, tahta kerajaan ini lantas jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kencana, dan pusat kerajaan pun dipindahkan ke Kawali. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Penobatan tersebut juga menjadi periode akhir kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, serta menjadi awal periode kerajaan Pajajaran yang beribu kota Pakuan Pajajaran. Pusat pemerintahan kerajaan Pajajaran terletak di Bogor, sementara untuk cangkupan kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Aku bakal ngasih tahu siapa aja sih raja yang pernah berkuasa di kerajaan Pajajaran. Selain Srijaya Bupati, berikut beberapa nama raja yang pernah memimpin di kerajaan Pajajaran. Yang pertama itu ada Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi yang meraih masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Yang kedua itu ada Surawisesa. Yang ketiga itu ada Ratu Dewata. Yang keempat itu ada Ratu Sakti, yang kelima itu ada Ratu Nilakendra, dan yang terakhir itu ada Raja Ragamulya. Ia merupakan raja terakhir dari kerajaan Pajajaran. Ia memimpin di saat kerajaan Pajajaran mengalami kehancuran dan hilang dari peradaban, yakni telah hancur lebur akibat serangan Sultan Banten. Ia akhirnya memindahkan ibu kota kerajaannya ke wilayah Pulasari, Pandeglang. Yang terakhir itu ada peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Walaupun sudah runtuh, kerajaan Pajajaran masih memiliki sejumlah peninggalan yang eksis hingga saat ini. Sejumlah peninggalan itu adalah: yang satu itu ada Serat Babat Pajajaran. Serat Babat Pajajaran ini merupakan naskah kuno yang menceritakan silsilah raja di kerajaan Pajajaran serta cikal bakal lahirnya kerajaan tersebut. Yang kedua itu ada Carita Parahyangan. Naskah yang dibuat pada akhir abad ke-16 ini menceritakan sejarah Sunda, mulai dari zaman kerajaan Galuh sampai runtuhnya kerajaan Pajajaran oleh Kesultanan Banten. Naskah ini juga memuat berbagai nama tempat, baik yang berada di dalam kekuasaan kerajaan Pajajaran maupun daerah lainnya di Pulau Jawa. Sebagian nama daerah ini itu masih ada sampai sekarang. Beberapa di antaranya ada Ancol, Ciranjang, Cirebon, Gunung Galunggung, Kabupaten Kuningan, Gunung Puntang, Rancamaya, dan Citarum. Yang ketiga ada Carita Waruga Guru. Kalau naskah ini dibuat pada akhir abad ke-17 atau sekitar abad ke-18.
Naskah ini sendiri ditulis di atas kertas daluang dan memakai bahasa Sunda kuno. Di antara dua naskah sebelumnya dianggap sebagai naskah termuda dan termasuk periode transisi yang memiliki nuansa Islami. Yang keempat ada Prasasti Batu Tulis. Peninggalan Kerajaan Pajajaran ini terletak di Jalan Batu Tulis nomor 54 Batu Tulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini dibuat pada tahun 1533 oleh Surawisesa yang merupakan anak dari Maharaja alias Prabu Siliwangi. Prasasti ini berisi kekaguman Surawisesa kepada ayahnya. Dan yang terakhir itu ada Kebun Raya Bogor.